Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Tommy Herieza, di media pembelajaran interaktif matematika. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang materi matematika kelas 8 yang berjudul tentang sistem koordinat. Apa itu sistem koordinat dan bagaimana penjelasannya? Mari kita simak video berikut ini. Sebelumnya, saya akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat. Yang kedua, membaca dan menuliskan posisi titik pada bidang koordinat. Dan yang ketiga adalah menentukan jarak terhadap garis sumbu. Jadi, tiga itu yang akan kita pelajari pada video kali ini. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat. Bagaimana itu? Nah, simak video ini ya. Saya akan memberikan sebuah bidang koordinat di sini dengan garis yang mendatar, saya andaikan X, dan yang tegak lurus saya andaikan Y. Jadi yang mendatar itu adalah X, yang tegak lurus adalah Y. Di X di sini saya isi huruf mulai A, B, C, D, E, F. Kemudian yang tegak lurus saya isi bilangan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, di sini akan saya beri beberapa titik ya. Nah, yang pertama adalah titik warna hitam. Saya beri keterangan rumah. Kemudian titik warna biru, saya beri keterangan sekolah. Titik warna merah ada pasar. Titik warna hijau lapangan. Nah, karena materinya adalah membaca posisi, yaitu posisi tempat pada bidang koordinat, mari kita baca bersama-sama ya. Yang pertama, kita baca dulu posisi pada rumah. Kita lihat rumah di situ pada garis yang mendatar, dia ada di titik B. Kemudian pada tegak lurus, dia ada pada bilangan 2. Maka dari itu, koordinat atau posisi pada titik rumah adalah B,2. Betul ya? Oke, lanjut. Kemudian yang sekolah. Yang sekolah kita lihat dia di garis yang mendatar ada di huruf A. Kemudian di tegak lurusnya pada bilangan 4. Maka dari itu sekolah terletak pada koordinat A, 4. Begitupun selanjutnya. Mudah kan? Kita lihat dulu yang garis mendatar, kemudian garis yang tegak lurus. Untuk pasar, kira-kira pasar itu berapa yo koordinatnya? Ya, dia terletak pada koordinat D, 6. Dan yang terakhir adalah lapangan, terletak pada koordinat F, 3. Begitu ya. Itu yang pertama, membaca posisi tempat menggunakan bidang koordinat. Kita lanjut ke materi yang kedua. Membaca dan menuliskan letak titik atau benda pada sistem koordinat kartesius. Nah, saya berikan bidang koordinatnya dulu. Di sini saya ada bidang koordinat. Nah, bidang koordinat itu terdiri dari 4 bagian. Ya, penjelasannya ada di sini. Di bidang koordinat itu, saya beri masing-masing 1 titik. Nah, jadi ada 4 daerah, saya beri masing-masing 1 titik. Titik A, B, C, dan D. Nah, tugas kalian adalah menentukan koordinat itu dengan konsep yang sama seperti materi nomor 1 tadi. Kita lihat garis yang mendatarnya, yaitu X, dan juga melihat garis tegak lurusnya, yaitu Y. Nah, di sini saya berikan langkahnya
atau cara membacanya. Yang pertama adalah gunakan titik asal 0,0 sebagai titik acuannya. Jadi 0,0 itu sebagai titik acuannya, tengah-tengah. Kemudian yang pertama kalian lihat adalah nilai X pada sumbu X, garis yang mendatar. Dia itu menunjukkan banyak langkah atau satuan yang ke arah kanan maupun ke arah kiri karena dia mendatar. Jadi yang pertama kalian itu adalah garis X-nya dulu atau sumbu X-nya dulu. Baru kemudian yang kedua kalian lihat sumbu yang Y atau garis Y tegak lurus. Dia arahnya kalau nggak ke atas ya ke bawah. Nah, nanti ada penjelasannya, saya beri penjelasan di situ ya. Sekarang kita tentukan koordinatnya dari titik A, B, C, dan D itu. Titik A, X-nya itu 4 ke kanan. Betul nggak? Kemudian Y-nya 5 ke atas. Karena dia ke kanan dan ke atas berarti sama-sama positif. Berarti koordinat titik A adalah 4,5. Titik B, lanjut ke titik B. X-nya 5 ke kiri, kemudian Y-nya 2 ke atas. Berarti karena dia ke kiri, ada negatifnya, ke atas dia positif. Berarti koordinat dari titik B adalah negatif 5,2. Paham ya? Lanjut ke titik C. Coba kalian tentukan dulu. Titik C kira-kira ke kiri, ke kanan, ke atas, atau ke bawah? Ya. Titik C, X-nya itu 3 ke kiri. Dari 0,0 dia ke arah bilangan 3 tapi dia ke kiri. Kemudian Y-nya 4 ke bawah. Maka dari itu koordinatnya adalah negatif 3, negatif 4. Karena dia ke kiri dan ke bawah sama-sama negatif. Lanjut, titik D. X-nya 5 ke kanan, Y-nya 6 ke bawah. Koordinatnya 5, negatif 6. Sangat mudah ya. Bisa kalian ulangi lagi kalau masih belum paham. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, nomor 3, yaitu jarak tempat terhadap garis sumbu. Nah, ini adalah rangkuman dari materi yang pertama dan materi kedua. Kita terapkan di materi yang nomor 3 ini. Saya beri bidang koordinat dulu. Dan untuk sumbu X-nya, kita ibaratkan dia adalah jalan X. Sedangkan sumbu Y-nya diibaratkan menjadi jalan Y. Nah, ini kita cari jarak loh ya. Ingat-ingat, kita cari jaraknya terhadap jalan X maupun jalan Y. Oke, ada 4 titik di sini yang menandakan sebuah lokasinya. Titik hitam untuk keterangannya rumah, titik biru sekolah, titik merah pasar, titik hijau lapangan. Nah, kita cari jarak masing-masing titik ke jalan X maupun jalan Y. Nah, dari informasi yang di atas kita dapatkan yang pertama adalah sekolah berjarak 3 satuan terhadap jalan X. Kalian hitung ke bawah. Jadi dari titik sekolah, kalau dibenturkan dengan jalan X, maka dia mempunyai langkahnya itu 3. Jaraknya itu 3. Maka disebut sekolah mempunyai jarak 3 satuan terhadap jalan X. Paham ya? Kemudian sekolah itu juga jika dihadapkan dengan jalan Y, berapa langkah atau berapa satuan? Ada 6 satuan. Jadi dapat disimpulkan sekolah itu jaraknya 3 satuan terhadap jalan X, 6 satuan terhadap jalan Y.
Nah, setelah sekolah ada rumah, titik rumah. Coba. Karena titik rumah itu nempel di sumbu X, jaraknya berapa terhadap jalan X? 0. 0 satuan. Dia tidak punya jarak terhadap jalan X. Tapi bagaimana dengan jalan Y? Berapa satuan dia jaraknya? 4 satuan. Betul. Dapat disimpulkan rumah berjarak 0 satuan terhadap jalan X dan berjarak 4 satuan terhadap jalan Y. Oke, lanjut. Pasar. Bagaimana dengan pasar? Terhadap jalan X, dia berapa jaraknya? Bisa dihitung? Nah, 4 satuan ya terhadap jalan X, kemudian 3 satuan terhadap jalan Y. Pasar, 4 satuan terhadap jalan X, 3 satuan terhadap jalan Y. Dan yang terakhir adalah lapangan, berjarak 4 satuan terhadap jalan X dan berjarak 5 satuan terhadap jalan Y. Oke, begitu ya penjelasan singkat saya untuk materi sistem koordinat ini yang di awal. Ini bagian pertama, nantikan di bagian kedua. Untuk latihannya, saya beri soal di sini. Soal latihan 1, 2, 3. Nah, untuk nomor 3-nya ada A dan B. Silakan kalian pelajari, kalian kerjakan. Bisa kalian diskusikan di kolom komentar bagi yang masih belum paham. Oke, tetap semangat, tetap berkarya, jaga kesehatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.